Kasus human trafficking bermodus rekrutmen pekerja migran Indonesia ke luar negeri kembali terjadi. Viral di media sosial, PMI non-prosedural asal Karawang, Dede Aisyah, mengaku dijual perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar 12.000 US dollar atau sekitar 180 juta rupiah ke Suriah. Melalui videonya, Dede meminta bantuan untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sindikat perdagangan orang terkoordinasi dengan baik. Bahkan ia mensinyalir sindikat dan jaringan tersebut melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, hingga pihak swasta. Pengiriman pekerja migran ilegal non-prosedural di Tenggarai tidak hanya melalui pintu belakang, tapi juga pintu depan alias jalur resmi. Komisi 9 DPR RI menyayangkan kejadian TPPO dan penyaluran PMI non-prosedural terus saja berulang. Anggota Komisi 9 Neti Prasetyani berpandangan mencegah dan memberantas TPPO adalah sebuah kerja besar yang butuh keterlibatan banyak pihak. Untuk itu, koordinasi lintas sektor termasuk koordinasi pemerintah, pusat, dan daerah menjadi kunci utama. Ya, saya pikir ini bukan hanya tanggung jawab BP2MI sendiri ya, meskipun leading sektor untuk urusan pelindungan dalam konteks penjemputan, pemulangan ya, itu harus dilakukan oleh BP2MI. Tapi ketika kita bicara seorang warga sudah meninggalkan tanah air, bekerja di negara tetangga, itu sekian belas kementerian lembaga terlibat, pihak yang memiliki sumber daya paling lengkap kan, mulai dari kebijakan, regulasi, SDM, anggaran, termasuk aparat penegak hukum itu kan ada di bawah koordinasi pemerintah. Ya, masa iya kita punya Polri, punya BIN, ya, punya sejumlah aparat nggak bisa membongkar gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang jargonnya BP2MI, sikat sindikat, sikat mafia. Nah, mudah-mudahan itu bukan hanya jargon, tapi betul-betul dibongkar. Siapa sih ya otak di belakang ini, atau siapa sih orang yang kemudian membackingi? Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Rahmat Handoyo, menambahkan minimnya akses informasi mengenai prosedur kerja di luar negeri secara legal menyebabkan kasus human trafficking berkedok rekrutmen kerja luar negeri terus terjadi. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar mensosialisasikan prosedur bekerja di luar negeri yang legal pada masyarakat secara masif. Ya, memang ini kita juga selalu sampaikan kepada Ibu Menteri ya, Tenaga Kerja, kemudian BP2MI untuk masif mensosialisasikan apa-apa prasyarat dan prosedur hak dan tanggung jawabnya dari migran ketika nanti bekerja di luar negeri ya. Sehingga ini selalu kita sampaikan apa bahayanya, apa resikonya ketika tidak prosedural. Dan apa bahayanya ketika prosedural pun harus ada hak dan kewajibannya. Bekerja di perusahaan di mana, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini saya kira harus jelas. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa, lemahnya penegakan hukum menyebabkan kasus perdagangan manusia di Indonesia marak terjadi. Ia meminta pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur secara tegas sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan pada mafia human trafficking. Saya mencurigai bahwa masih ada orang-orang yang memiliki niat di Republik ini yang harus kita patahkan dari sekarang. Bagaimana cara mematahkannya adalah memberikan sanksi yang setegas-tegasnya. Siapa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di Republik ini, maka jatuhkan tindak pidana yang sanksi yang sebesar-besarnya sehingga dia tidak mengulangi lagi. DPR RI berkomitmen mendukung upaya pemerintah untuk menuntaskan sindikat perdagangan orang. DPR mengingatkan PMI berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.